Halo, selamat datang di channel Blindside. Sebelum saya mulai, saya mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Dan untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Kali ini, saya akan membawakan cerita tentang kisah dua pembunuh yang dijuluki The Lonely Hearts Killers karena menipu dan menghabisi para wanita kesepian. Siapakah mereka? Langsung saja simak cerita lengkapnya. Bagian 1, Raymond Fernandez. Raymond Fernandez lahir di Hawaii pada tanggal 17 Desember tahun 1914. Orang tuanya adalah imigran Spanyol yang pindah ke Fairfield, Connecticut. Ayahnya seorang tukang. Dia selalu memperlakukan anaknya dengan kasar tanpa alasan. Dia juga tak menyekolahkan Fernandez dan akan memaksanya untuk melakukan pekerjaan keras. Ketika berusia 16 tahun, Fernandez dan dua anak laki-laki lainnya mencuri 2 ekor ayam. Keluarga temannya itu membayar jaminan, tetapi ayah Fernandez menolak, jadi dia dipenjara selama 2 bulan. Setelah itu keluarganya pindah ke Spanyol Selatan, di mana ayahnya menjadi wali kota Orgiva, sebuah kota kecil di provinsi Granada. Pada usia 20 tahun, Fernandez pindah ke Gibraltar. Di sana dia bekerja sebagai penjual es krim dan juga mengumpulkan informasi intelijen untuk Inggris selama Perang Dunia II. Dia menikahi seorang wanita Spanyol bernama Encarnacion dan memiliki 4 anak dengannya. Pada bulan Desember tahun 1945, Fernandez pergi ke Amerika Serikat menaiki kapal sendiri. Ketika berlayar di dekat Curaçao, sebuah polka baja menimpanya dan menyebabkannya mengalami beberapa patah tulang tengkorak. Kecelakaan itu mengubah kepribadiannya secara dramatis dan dia menjadi impulsif, tidak menentu serta kecanduan seks. Tak lama setelah keluar dari rumah sakit pada tahun 1946, dia ditangkap di Mobile, Alabama dan didakwa melakukan perampokan karena mencoba menyelundupkan pakaian curian melalui bea cukai. Fernandez mengaku bersalah atas tuduhan tersebut, tetapi mengaku bila dia tidak dapat menahan tindakannya dan dia tidak tahu mengapa dia melakukannya. Dia dijatuhi hukuman 1 tahun dan dipenjara di Tallahassee, Florida. Dia bertemu teman satu sel yang membuatnya menjadi percaya pada voodoo, hipnotis, dan ilmu hitam. Pada bulan Desember tahun 1946, Fernandez pindah bersama kerabatnya di New York City dan bergabung dengan sebuah klub kesepian lokal yang disebut Mother Denine's Friendly Club. Dia menulis surat kepada para wanita di klub tersebut dan sukses besar. Bagian 2, Martha Beck. Martha Beck terlahir dengan nama Martha Jewel Seabrook di Milton, Florida pada tanggal 6 Mei tahun 1920. Dia adalah anak bungsu dari William Seabrook, seorang pria penurut yang meninggalkan keluarganya saat Beck berusia 10 tahun dan seorang ibu yang pengatur. Beck anak yang pemalu dan memiliki berat badan berlebih, itu karena masalah kelenjar yang tidak spesifik, jadi dia sering diintimidasi oleh anak-anak lain. Ketika masih berusia 9 tahun, perkembangan seksualnya tumbuh secara tidak wajar dan membuatnya tertarik pada lawan jenis. Hal ini membuat ibunya khawatir jika meninggalkannya sendirian dengan laki-laki. Pada suatu ketika, Beck pernah dilecehkan oleh saudara laki-lakinya, tetapi ibunya tidak percaya dan malah menyalahkan serta memukulinya. Dia kemudian melarikan diri dari rumah saat remaja, tetapi akhirnya kembali lagi. Pada tahun 1942, Beck lulus sebagai perawat di Pensacola namun kesulitan mendapatkan pekerjaan karena penampilannya. Setelah bekerja di rumah duka sebagai pencuci dan orang yang mempersiapkan jenazah untuk dimakamkan, dia menjadi depresi dan pindah ke California, lalu bekerja di sebuah rumah sakit. Selama menjalani kehidupannya itu, Beck melakukan hubungan seks bebas dengan laki-laki yang ia temui di halte bus. Lalu dia mengetahui jika dirinya hamil dan meminta sang ayah dari bayinya untuk menikahinya
namun sang ayah menolak dan memilih bunuh diri. Hal itu membuat Beck mengalami keruntuhan saraf dan kembali ke Pensacola. Kemudian mengarang cerita bila dia telah menikahi seorang prajurit yang terbunuh dalam tugas di Pasifik. Beck dipekerjakan di rumah sakit Pensacola yang sama dengan tempat ia melahirkan anak pertamanya. Namun ia dipecat karena perilaku yang memalukan pada tanggal 31 Mei tahun 1944. Pada tanggal 13 Desember tahun 1945, dia menikah dengan seorang sopir bus, Alfred Beck, dan membuatnya dikenal sebagai Martha Beck, tetapi dia mengajukan gugatan cerai setelah 6 bulan dan saat sedang hamil anak kedua. Pada tanggal 15 Februari setahun berikutnya, dia mulai bekerja di sebuah panti asuhan untuk anak-anak cacat dan dipromosikan menjadi direktur pada musim gugur. Meski karirnya melesat, Beck ternyata menjadi seorang pecandu alkohol dan penggila novel dan film romantis. Pada bulan November, seorang kenalannya mengerjainya dengan menulis surat kepada klub Lonely Hearts di New York atas namanya. Bagian 3, Pertemuan Fernandez dan Beck. Pada tahun 1947, Fernandez bertemu dengan Lucilla Thompson, seorang juru masak yang telah bercerai dan mengelola sebuah rumah kos di New York City bersama ibunya. Setelah menjadi penyewanya, keduanya mulai menjalin hubungan dan pergi berlibur ke Spanyol di bulan Oktober. Mereka mengunjungi Madrid, Granada, Malaga, dan La Linea de la Concepción di perbatasan Gibraltar, di mana Fernandez secara tak terduga memperkenalkan kekasihnya kepada istri dan anak-anaknya. Pada tanggal 7 November, Thompson bertengkar dengan Fernandez dan mengancam akan kembali ke Amerika Serikat sendirian. Keesokan paginya tanggal 8 November, Thompson ditemukan meninggal di kamar hotelnya dan penyebabnya diidentifikasi sebagai serangan jantung yang dipicu oleh gastroenteritis. Padahal sebenarnya dia diracuni dengan digoxin. Fernandez kembali dan menunjukkan surat wasiat palsu kepada ibu Thompson yang menyebutnya sebagai satu-satunya pewaris Thompson. Secara tak sengaja, Fernandez membaca surat dari teman Beck yang dikirim atas namanya kepada Lonely Hearts Club untuk mengerjainya dan membalas surat itu. Dia memberitahukan bahwa ia berniat untuk berkunjung sesaat sebelum Natal. Setelah 2 hari bersama, Fernandez menyadari bahwa Beck lebih miskin daripada yang diklaim dalam surat itu. Setelah pertemuan itu, Fernandez pindah ke New York. Beck menulis beberapa surat romantis kepada Fernandez, namun dibalas dengan penolakan dan dia berkata tidak ingin bertemu lagi. Oleh karena itu, Beck menanggapinya dengan berkata bila dia akan bundir dengan masuk ke dalam oven. Surat tersebut berhasil memancing Fernandez dan membuatnya mengundang Beck ke New York. Kepergian Beck ke New York selama 2 minggu berakhir membuat dirinya dipecat, meski pada awalnya dia hanya izin cuti. Pada tanggal 18 Januari tahun 1948, saat Beck tiba, dia membuat Fernandez terkejut karena dia datang bersama kedua anaknya. Tetapi Fernandez tidak senang dan berkata bila dia tidak ingin ada anak di rumah itu. Dia kemudian mengirim mereka kembali. Dalam upaya terakhir untuk membuat Beck pergi, Fernandez mengaku bila dia adalah seorang penipu dan hidupnya didasarkan pada menipu wanita dari klub-klub kesepian. Namun, ternyata Beck memilih untuk tetap tinggal dan menjadi kaki tangannya. Bagian 4, Kejahatan Fernandez dan Beck. Pada tanggal 28 Februari tahun 1948, Fernandez berkendara ke Fairfax, Virginia dan menikahi pensiunan guru sekolah Esther Hayne dan membawanya ke New York. Beck menemaninya dalam perjalanan tersebut dan dia diperkenalkan sebagai adik iparnya. Hayne kemudian terlibat dalam beberapa perdebatan dengan Fernandez yang menginginkannya menulis polis asuransi dan dana pensiun atas namanya. Setelah mendengar kematian mantan istri Fernandez yaitu Thompson dari penyewa lain, Hayne meninggalkan kota dan mulai melakukan upaya untuk mendapatkan kembali mobilnya serta uang $300 yang diambil Fernandez darinya. Beruntung dia berhasil selamat. Bersamaan dengan itu, karena tertekan, seorang wanita New York yang meminta tanggung jawab karena kehamilannya
Akhirnya Fernandez dan Beck menjual rumah tersebut dan pergi ke Green Forest, Arkansas, di mana mereka bertemu dengan anggota klub yang lain, Myrtle Young. Fernandez dan Young menikah di Cook County, Illinois pada tanggal 14 Agustus dan ketiganya pergi ke sebuah rumah kos sederhana di Chicago untuk berbulan madu. Setelah 3 hari, pertengkaran terjadi antara Fernandez dan Young. Saat itu Young mengancam akan meninggalkannya. Pada tanggal 18 Agustus, Young dipaksa menelan sebotol barbiturat. Setelah itu, Fernandez dan Beck mengambil $4.000 darinya dan meninggalkan Young di dalam bus menuju Arkansas. Selama perjalanan, Young mengalami pendarahan otak dan meninggal di rumah sakit. Sekitar hari Natal, Fernandez menulis surat kepada seorang janda yang taat beragama dari Albany, New York bernama Janet Faye. Fernandez mengaku namanya adalah Charles Martin dan memiliki keyakinan agama yang sama dengan Faye. Pada tanggal 1 Januari tahun 1949, Fernandez dan Beck pergi ke rumah Faye lalu memperkenalkan Beck sebagai saudara perempuannya dan mengaku bila mereka telah kehilangan dompet. Keesokan harinya, Faye menerima lamaran pernikahan Fernandez dan menarik uang sebesar $2.500 dari rekeningnya. Ketiganya pergi ke sebuah apartemen di Long Island dan Faye yakin untuk menarik $3.500 lagi. Karena mereka masih belum menikah, Faye tidur dengan Beck dan mengajukan beberapa pertanyaan tentang masa kecil Charles, yaitu nama samaran Fernandez, namun tidak dijawab oleh Beck. Faye pun marah dan berkata bila dia tidak akan tinggal bersama pasangan itu setelah menikah. Ketika Faye pergi untuk berbicara dengan Fernandez, Beck mengejarnya dan memukulnya dengan palu lalu mencekiknya dengan syal. Setelah itu, mereka membeli sebuah peti besar untuk meletakkan mayatnya dan menguburkannya dengan semen di dalam ruang bawah tanah sebuah rumah sewaan di Queens pada tanggal 3 Januari. Pada hari yang sama dengan pembunuhan tersebut, Fernandez menerima surat dari Delphine Downing, seorang janda muda dari Grand Rapids, Michigan yang memiliki seorang anak perempuan balita, Rainhill. Kali ini Beck diperkenalkan lagi sebagai adik ipar Fernandez dan dia tidur beberapa kali dengan Downing, sementara Beck hampir tidak bisa menyembunyikan kecemburuannya. Pada tanggal 27 Februari, Beck menawarkan Downing beberapa pil sebagai obat penggugur kandungan yang sebenarnya adalah obat tidur. Ketika Downing jatuh pingsan, mereka menggulung kain di kepalanya dan Fernandez menembaknya dengan pistol milik mantan suaminya. Downing kemudian dikubur dalam semen di dalam ruang bawah tanah rumah. Selama 2 hari berikutnya, mereka mempertimbangkan nasib yang berbeda untuk Putri Downing. Mempertahankannya bukanlah sebuah pilihan karena ia menolak mereka dan menolak untuk makan, dan mereka berpikir bahwa meninggalkannya di panti asuhan akan menimbulkan kecurigaan. Akhirnya, pada tanggal 1 Maret tahun 1949, Fernandez menyuruh Beck untuk menghabisi anak itu dan dia menenggelamkannya ke dalam baskom. Setelah itu, mereka menguburkannya bersama ibunya. Pada hari yang sama, 2 tetangga yang curiga mengetuk pintu rumah Downing, namun Fernandez dan Beck hanya berbicara dengan mereka sebentar, lalu pergi ke bioskop. Kemudian, setelah mereka kembali, mereka akhirnya ditangkap oleh polisi atas laporan dari tetangganya itu. Bagian 5, Persidangan dan Hukuman. Fernandez dan Beck membuat pengakuan penuh yang berbeda dalam beberapa detail. Mayat-mayat yang dikubur digali dan polisi Spanyol diberitahu untuk membuka kembali kasus tahun 1947 itu sebagai kasus pembunuhan. Karena Michigan telah menghapuskan hukuman mati pada abad ke-19, negara bagian tersebut tidak mengajukan tuntutan dan mengekstradisi pasangan tersebut ke New York, di mana masing-masing menghadapi satu dakwaan pembunuhan tingkat pertama atas kematian Janet Faye. Pada bulan Juni, mereka menyatakan diri mereka tidak bersalah karena alasan kegilaan. Tetapi setelah persidangan selama 44 hari, mereka dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati di kursi listrik. Kronologi kejahatan Fernandez yaitu menargetkan klien wanita di Mother Jenine's Friendly Club atau klub-klub wanita kesepian. Dia menulis surat kepada mereka dan mengaku memiliki banyak kesamaan
dan menaburkan bubuk ajaib di atas surat yang dibelinya di sebuah toko di Jamaika. Setelah itu dia membakar dupa dan melakukan ritual yang tidak ditentukan untuk menghipnotis wanita yang membuka surat tersebut. Lalu dia mengatur kencan di rumah korban, tapi sesekali juga mengundangnya untuk kencan kedua di New York atau lokasi lain yang jauh dari lingkungannya. Terkadang dia melamar mereka meskipun ada yang sudah menikah dan meyakinkan mereka untuk memberinya uang dan properti. Ketika Beck menemaninya, dia memperkenalkannya sebagai adik iparnya, kecuali dalam kasus Janet Faye, di mana dia memperkenalkannya sebagai adik kandungnya karena keyakinan agamanya. Setelah menghabisi para korban dengan berbagai metode, dia membuang mayat-mayat tersebut dengan menguburnya di dalam semen di dalam ruang bawah tanah. Ini dia lakukan dalam 3 kasus terakhir, lalu meninggalkan kota dan mengulangi proses tersebut lagi. Menurut pemeriksaan medis tahun 1949, Raymond Fernandez menderita kerusakan paling parah di bagian depan otak. Akibatnya, dia mungkin mengalami perubahan kepribadian hingga merusak penilaian moralnya. Oleh karena itu, meskipun secara hukum waras dan akalnya tidak rusak, dia mungkin telah berubah menjadi monster. Sedangkan Martha Beck juga memiliki gangguan kepribadian yang berasal dari perkembangan seksualnya yang prematur. Secara fisik, dia adalah seorang wanita yang ingin dicintai seperti wanita lainnya, namun belum sepenuhnya matang dan tanpa memiliki gagasan sedikit pun tentang seks. Selama di penjara, Fernandez berkata pada para dokter bahwa ia memiliki kasih sayang yang tulus dan perhatian yang besar terhadap Beck, tetapi ia tidak yakin untuk mencintainya. Kemudian, para dokter menyampaikan pada Beck bahwa Fernandez tidak pernah mencintainya dan menyatakan bila dia terinfeksi sifilis. Kedua hal itu membuat perasaan Beck hancur. Namun, 2 jam sebelum eksekusi mereka pada tanggal 8 Maret tahun 1951, Fernandez mengirim pesan kepadanya yang berbunyi, "Aku ingin meneriakkan cinta yang kurasakan kepada dunia." Hal ini membuat Beck senang. Dia bahkan berkata pada seorang perawat bila dia senang mati karena mengetahui bahwa Fernandez mencintainya. Saat berada dalam tahanan, Beck juga mendesak polisi untuk menindak klub-klub kesepian dengan menyatakan bahwa mereka adalah kumpulan para penipu. Secara kebetulan atau tidak, Mother Denise's Friendly Club ditutup dengan tuduhan penipuan, namun segera dibuka kembali dengan nama yang berbeda. Kasus Raymond Fernandez dan Martha Beck menginspirasi beberapa film seperti The Honeymoon Killers tahun 1970, Deep Crimson tahun 1996, Lonely Hearts tahun 2006, dan Alleluia tahun 2014. Begitulah akhir dari kisah pasangan Raymond Fernandez dan Martha Beck. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini, dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.